Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Willy Abdillah, SMSC sebagai dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Bagus Yadit Mahadrajat, mahasiswa MMFEB UGM Kampus Jakarta dari kelas eksekutif A 46A, konsentrasi strategik manajemen. Dan kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Strategi Resiliensi PT Bantu Group Indonesia di Masa Pandemik. Dalam presentasi kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Masuk ke latar belakang dalam penelitian tesis saya yaitu bisnis industri pernikahan di Indonesia diprediksi akan terus tumbuh, di mana pada tahun 2020 diprediksi akan naik sekitar 20 hingga 30%. Hal itu seiring dengan masih tingginya minat masyarakat untuk menggelar resepsi pernikahan di Indonesia. Pada 2019, diperkirakan industri pernikahan mencapai angka sekitar 56 triliun, di mana angka tersebut masih bisa tumbuh lebih besar mengingat dalam industri pernikahan banyak yang terlibat. Ini dipicu atas terbitnya Perpres nomor 97 tahun 2019, di mana eksistensi industri event dan kreatif semakin diakui keberadaannya, diungkapkan dalam konferensi pers Indonesia Wedding Business Summit 2020 di Jakarta. Hal ini juga diiringi dengan pertumbuhan WO, khususnya di Jabodetabek pada tahun 2018 hingga 2019. Hadir 80 hingga 90 WO baru yang tercatat. Namun, semenjak adanya pandemi COVID-19 dan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di tahun 2020 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di tahun 2021, jumlah pernikahan di Indonesia turun drastis. Pada 2020, Badan Pusat Statistik mencatat ada 1,79 juta pernikahan pada tahun tersebut, yang ini turun 9,14% dibandingkan pada tahun 2019, yaitu sebesar 1,97 juta pernikahan. Jumlah itu pun menjadi jumlah yang terendah semenjak 10 tahun terakhir. Sedangkan di tahun 2021, dari bulan Januari hingga bulan Juni, setidaknya 745.000 pasangan yang tercatat. Selanjutnya, masuk ke rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian. PT Bantu Group Indonesia mengalami persaingan yang semakin kompleks di industri sejenis sebelum adanya pandemik. Ditambah stigma masyarakat Indonesia dalam proses penyelenggaraan pernikahan yang sebelumnya berskala besar, kini berubah ke arah intimate wedding. Hal ini didasari adanya peraturan pemerintah dalam PSBB dan PPKM yang membatasi jumlah tamu undangan yang dapat hadir dalam resepsi pernikahan ataupun dalam prosesi akad nikah. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada potensi kerugian dari 1.200-an penyelenggara acara di Indonesia diprediksi sekitar 2,6 hingga 6,9 triliun estimasi kerugian. Setidaknya 50.000 pekerja kreatif Indonesia juga terancam kehilangan pekerjaan. Selain itu, terjadi 96,4% dan 84,8% kasus penundaan serta pembatalan event di 17 provinsi pasca pemerintah secara resmi mengumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Di samping itu, para organizers juga mengalami potensial loss pada dana yang sudah terlanjur dibayarkan ke venue atau sudah terlanjur diproduksi. Ini yang menyebabkan biaya operasional perusahaan yang tinggi, yang diiringi juga dengan penurunan jumlah pernikahan yang dihandle oleh perusahaan. Oleh karenanya, hadirnya pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia membutuhkan pengembangan dan pembenahan. Oleh karena itu, PT Bantu Group Indonesia menginginkan adanya analisis terkait strategi resiliensi dari pandemik yang hadir di Indonesia. Selanjutnya masuk ke landasan teori. Dalam tesis ini, analisis lingkungan eksternal perusahaan digunakan analisis lingkungan makro, yaitu PESTEL, dan analisis lingkungan industri, yaitu 5 Porter. Sedangkan untuk analisis lingkungan internal perusahaan, menggunakan analisis value chain untuk mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas perusahaan.
Dan selanjutnya analisis Frio untuk mengetahui keunggulan competitive advantage yang berkelanjutan. Setelah itu, dilakukan analisis dari beberapa indikator yang mempengaruhi kelangsungan hidup usaha, seperti umur bisnis, lokasi pencatatan keuangan, perputaran, tingkat pendidikan, kematangan, dan kompetisi. Selanjutnya, menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal yang menjadi sumber kemampuan bertahan bagi perusahaan saat ini. Setelah itu, dapat dilakukan formulasi strategi menggunakan TOS Matrix untuk selanjutnya melakukan reformulasi strategi perusahaan dengan defensive strategis, yaitu strategi penghematan atau retrenchment, strategi divestasi atau divestitur, dan strategi likuidasi atau liquidation. Masuk ke metode penelitian, desain penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan dengan metode penelitian yaitu studi kasus. Dalam metode pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk primer melalui in-depth interview dan dokumentasi. Sedangkan untuk sekunder yaitu dengan situs web, peraturan pemerintah, buku teks, artikel berita, dan jurnal ilmiah. Instrumen penelitian dalam tesis ini yaitu menggunakan daftar pertanyaan wawancara semi terstruktur yang pertanyaan dan jawabannya bersifat terbuka. Adapun untuk informan melalui dua pendekatan, yaitu internal dan eksternal perusahaan. Untuk internal perusahaan menggunakan in-depth interview dengan Presiden Director, General Marketing, Wedding Consultant Manager dari PT Bantu Group Indonesia. Sedangkan untuk eksternal perusahaan yaitu dengan Project Manager dari area Wedding Planner and Organizer. Selanjutnya yaitu masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Dapat ditampilkan berikut adalah strategi existing yang dilakukan perusahaan saat ini. Selanjutnya yaitu masuk ke analisis lingkungan eksternal menggunakan PESTEL dari faktor politik, kerjasama Indonesia dengan luar negeri untuk penyediaan vaksin 20% dari populasi dengan COVAX Facility menjadi peluang bagi perusahaan. Dari faktor ekonomi, stigma di masyarakat akan mahalnya biaya menggunakan jasa WO menjadi ancaman bagi perusahaan. Selanjutnya dari faktor sosial, budaya, dan demografi, perubahan gaya hidup masyarakat selama 2020 karena adanya pandemi COVID-19, di mana masyarakat cenderung berhati-hati dalam melakukan pengeluaran dan cenderung lebih memilih intimate wedding. Ini menjadi ancaman bagi perusahaan. Sedangkan beragamnya adat istiadat serta tradisi dalam penyelenggaraan pernikahan yang ada di Indonesia tetap menjadi peluang bagi perusahaan. Dari faktor teknologi, perkembangan teknologi atau digitalisasi di berbagai aspek selama pandemi, terutama dalam pertemuan secara daring, adanya alternatif baru dalam jenis penyelenggaraan pernikahan yakni secara virtual, dan pertumbuhan penggunaan internet terutama setelah adanya pandemik menjadi faktor peluang bagi perusahaan. Dari faktor lingkungan, keindahan alam Indonesia sebagai salah satu kunjungan strategis juga tetap menjadi peluang bagi perusahaan. Masuk ke faktor hukum dan regulasi, pemberlakuan PSBB dan penerapan PPKM menjadi ancaman bagi perusahaan. Namun, dibentuknya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN menjadi peluang bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan eksternal dengan Favors Porter, di mana faktor persaingan dalam industri sejenis, faktor ancaman pendatang baru, dan faktor kekuatan tawar-menawar pembeli berada dalam level kekuatan tinggi dan menjadi faktor ancaman bagi perusahaan. Sedangkan faktor kekuatan tawar-menawar pemasok, faktor ancaman produk atau jasa pengganti berada dalam level kekuatan rendah sehingga menjadi faktor peluang bagi perusahaan. Selanjutnya masuk ke analisis lingkungan internal yaitu value chain, di mana terlebih dahulu ditampilkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan pada aktivitas primer yaitu pada kategori rantai nilai inbound logistik dan operation. Selanjutnya ditampilkan kategori rantai nilai yang dimiliki oleh perusahaan pada outbound logistik dan marketing and sales.
Selanjutnya ditampilkan kategori rantai nilai yang dimiliki oleh perusahaan pada aktivitas sekunder, yaitu services dan firm infrastruktur. Dan yang terakhir pada kategori rantai nilai human resources, teknologi development, dan procurement. Selanjutnya adalah analisis yang menjadi kelemahan bagi perusahaan baik dalam aktivitas primer ataupun sekunder pada kategori rantai nilai operation, marketing and sales, firm infrastruktur, dan human resources. Selanjutnya yaitu hasil dari analisis Frio, di mana perusahaan memiliki 10 keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dapat ditampilkan sebagai berikut. Ya, ini juga adalah lanjutan dari yang termasuk dalam 10 keunggulan kompetitif tersebut. Selanjutnya dari hasil indikator yang mempengaruhi kelangsungan hidup usaha, ada 3 faktor yang dianggap penting bagi perusahaan, yaitu faktor persaingan, pencatatan keuangan, dan usia usaha, di mana faktor tersebut diyakini mempengaruhi bagi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Pada analisis lingkungan internal dan eksternal didapatkan 2 faktor, yaitu berupa kelemahan dan kekuatan yang ditampilkan pada layar berikut. Selanjutnya faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi perusahaan ditampilkan di layar sebagai berikut. Untuk selanjutnya, faktor tersebut dicocokkan antara lingkungan internal dan eksternal bagi perusahaan. Setelah itu diperoleh 4 set strategi, yaitu dari strategi SO atau kekuatan dan peluang, di mana mengarahkan konsumen untuk memilih konsep wedding outdoor. Sedangkan dari strategi WO atau kelemahan dan peluang, yaitu membentuk unit bisnis baru yang memungkinkan untuk memperluas segmen bisnis perusahaan dan sekaligus memberikan pengalaman baru untuk karyawan perusahaan. Selanjutnya dari strategi ST atau kekuatan ancaman, diantaranya memberlakukan setiap acara dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan peraturan dan ajaran pemerintah, memberikan fasilitas streaming untuk mengantisipasi jumlah pengunjung yang tidak dapat hadir dikarenakan adanya protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya dari strategi WT atau kelemahan dan ancaman, yaitu membuat program yang bekerjasama dengan vendor-vendor yang low budget untuk menekan biaya operasional dan bisa memaksimalkan potensi yang didapat dan diraih perusahaan. Selanjutnya memanfaatkan momentum seperti meraih segmen pasar yang lebih maksimal dengan membuat package yang lebih ramah terhadap konsumen menengah ke bawah. Selanjutnya, selain itu perusahaan bisa memperlakukan kerjasama dengan penyedia jasa kesehatan agar bisa membentuk package yang lebih murah dan tetap juga menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terakhir adalah memperluas target segmentasi perusahaan dengan tidak hanya fokus pada konsumen menengah ke atas, namun juga menyasar konsumen menengah ke bawah sebagai fokus perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan dan saran atas kondisi lingkungan internal dan eksternal yang menjadi sumber kemampuan bertahan bagi PT Bantu Group Indonesia saat ini, yaitu sebagai berikut. Ditambah penguatan konten yang dimiliki melalui sarana media sosial yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu juga perusahaan bisa memberikan fasilitas pengurusan terkait dengan peraturan dengan negara seperti akad nikah dengan penghulu atau dengan kantor urusan agama. PT Bantu Group Indonesia juga bisa memiliki komitmen kepada konsumen atau calon untuk memberikan keterbukaan harga secara terperinci. Selain itu, perusahaan juga bisa berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin
dengan memperkerjakan hanya orang-orang yang memiliki pengalaman dan minimal memiliki latar belakang MICE sehingga bisa tetap maksimal dan dalam melayani kebutuhan konsumen. Perusahaan juga bisa memberikan tolak ukur dalam pelayanan dan pelayanan yang ditawarkan dengan membentuk atau membuat evaluasi kinerja karyawan perusahaan secara mingguan ataupun secara bulanan, tapi juga diiringi juga dengan eh, evaluasi kinerja dari vendor-vendor atau rekanan yang terkait dengan perusahaan sehingga bisa tetap fokus dan dalam melakukan aktivitasnya. Selain itu, perusahaan sendiri memiliki tiga lapis lini, di mana masing-masing memiliki tugas dan kewajibannya secara terstruktur, yaitu wedding sales, wedding consultant, project manager. Selanjutnya untuk reformulasi strategi menjawab apa strategi PT Bantu Group Indonesia untuk dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19, yaitu mengurangi biaya operasional dengan melakukan pengurangan gaji karyawan secara bertahap. Pengurangan gaji karyawan ini juga bisa diiringi dengan besarannya. Semisal pada tahap pertama 10%, 20% di tahap kedua, dan selanjutnya 30% di tahap ketiga. Selanjutnya yaitu melakukan pemindahan lokasi kantor guna mengurangi biaya operasional perusahaan. Mengingat saat ini perusahaan memiliki kantor di kawasan strategis yang juga diiringi dengan biaya sewa yang cukup tinggi. Apabila strategi penghematan tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya perusahaan bisa masuk ke dalam strategi divestasi atau divestitur, yaitu mengurangi unit bisnis, semisal unit bisnis Bantu Musik yang dimiliki oleh PT Bantu Group Indonesia. Jika kedua strategi penghematan ataupun divestasi juga tidak berhasil, maka selanjutnya perusahaan bisa masuk ke strategi likuidasi atau liquidation, di mana perusahaan menutup perusahaan setelah dua strategi tersebut benar-benar tidak berhasil. Selanjutnya, saran dalam penelitian ini yaitu memperluas target segmen pelanggan dan memperkuat diferensiasi PT Bantu Group Indonesia melalui pengembangan sumber daya. Melalui pengembangan sumber daya terkait, fitur layanan yang ditawarkan dapat dengan mudah diperkaya. Dan selanjutnya, PT Bantu Group Indonesia juga sebaiknya memperbaiki kelemahan karena berpotensi kehilangan momen dalam meraih kesempatan bisnis. Adapun keterbatasan penelitian ini dibatasi dalam periode pandemi COVID-19, di mana diperlukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang terkait kondisi pasar setelah masa pandemi berakhir. Penelitian ini hanya meneliti garis besar perusahaan dan belum mengupas persoalan produk dan kualitas produk, serta bagaimana jaringan pemasaran dan distribusi PT Bantu Group Indonesia. Selain itu, waktu dan pembatasan interaksi fisik membuat penelitian ini dilakukan secara social distancing, sehingga untuk meminimalisir terjadinya kontak fisik. Selanjutnya, penulis tidak dapat mendapatkan akses data terhadap kompetitor dari PT Bantu Group Indonesia. Demikian atas presentasi dari hasil penelitian tesis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.